Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad biftahi wa rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'du. Jadi yang kita baca ini adalah kumpulan hadis-hadis yang disusun oleh Habib Umar Al-Habib Umar yang ngarang maulid tadi, yaitu Adi Ulamiyah. Alhamdulillah, kita pun sering ketemu, walaupun beliau jarang ke Indonesia, tapi sering gitu melihat wajah beliau di Indonesia. Karena beliau itu sebelum dahulu corona hampir tiap tahun. Mungkin sekarang ya jarang-jarang ke Indonesia. Ini merupakan tanda keberkahan akan diberikan kepada orang yang cinta sama ulama, sama habaib, sama aulia. Alhamdulillah, kita baca maulidnya, habis itu kita baca kitabnya. Inilah tanda Allah cinta sama kita, agar kita dekat sama orang yang Allah cintai. Karena orang akan dikumpulkan nanti bersama orang-orang yang dia cintai. Kita pemain bola, kita pun akan dikumpulkan sama pemain bola. Kita sama artis India, otomatis Allah akan kumpulkan kita dengan artis India. Kita pun kalau cinta sama orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang gak kenal Allah, gak kenal sujud, gak kenal ibadah, kita dikumpulin sama orang-orang yang ahli maksiat. Nah, untuk kalau mereka di neraka, kita pun masuk ke neraka. Karena kita akan ngikutin siapapun yang orang yang kita cintai. Tapi kalau kita cinta ulama, kita habaib, kita aulia, kita barang kasih Allah, otomatis Allah akan cinta sama kita, dikumpulin bersama orang-orang yang Allah cintai. Jadi kita nih harus cinta sama para aulia, para solihin, agar kita dikumpulin nanti di surga bersama mereka. Walaupun kita bukan ahli ibadah, tapi kita cinta sama mereka, kita pun dikumpulin sama mereka. Kita ini bukan ahli ibadah, bukan ahli taat, bukan ahli zikir, bukan ahli salawat, bukan ahli ilmu, bukan. Tapi kita ahli maksiat yang cinta sama orang-orang yang saleh. Insya Allah kita pun akan dikumpulkan bersama orang-orang saleh. Hadis ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha." Tahu gak? Nabi bersabda, 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih agung, lebih utama, lebih afdal, lebih mulia daripada dunia dan isinya. Sekaya-kayanya orang nggak ada yang memiliki dunia dan seisinya. Orang paling kaya, paling dia cuma miliki berapa hektar tanah, berapa aset, harta, benda, hotel, gedung. Tidak ada yang punya satu bumi seutuhnya untuk satu orang, nggak ada. Jangankan satu orang untuk satu bumi dimiliki, satu negara nggak ada yang punya satu orang satu negara. Tapi kalau orang yang sudah sholat sunnah 2 rakaat, itu Allah berikan pahalanya lebih utama daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya itu apa sih? Oh, tenang. Dunia seisinya gambaran kita nih. Seluruh aset tanah, semuanya yang punya cuma kita. Dari utara, barat, selatan, sama seluruh negara yang punya kita doang sendiri. Asetnya, hotelnya, kendaraan mewahnya, rumah megahnya, gedung bertingkatnya, emas permata, bahkan minyak buminya, emas, seluruh kekayaan alam yang punya kita sendiri. Bayangin coba, kalau orang udah punya dunia seisinya, udah orang paling kaya dah. Tahu gak? Sholat sunnah 2 rakaat, 1 kali kita sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Apa itu? Sholat sunnah fajar, namanya tuh sholat sunnah qobliyah subuh ya. Sunnah fajar tuh qobliyah subuh. Itu lebih utama, lebih agung, lebih afdal, lebih baik, bahkan lebih besar dibanding dunia dan seisinya semuanya. Yang nggak ternilai ya, bukan triliunan, bukan miliaran lagi, nggak ada yang ternilai. Pokoknya kita nggak bisa nilai kalkulator
Kalau ngitung dunia dan isinya semua aset, nggak ada yang bisa nilai karena saking banyaknya tuh. Ya bayangin, semua duit, semua harta, semua permata, emas, semua kendaraan, semua gedung, semua rumah, semua tanah yang punya kita, nggak ada yang bisa nilai pokoknya banyak dah. Tapi itu nggak seberapa dibanding kita sholat sunnah 2 rakaat. Lebih utama, bahkan lebih afdol, lebih besar sholat sunnah 2 rakaat dibanding dunia ini dan seisinya. Jadi sayang banget kalau orang meninggalin sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah fajar sebelum subuh. Sayang banget. Kalau kita kehilangan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh atau sunnah fajar, itu sebenarnya kita udah kehilangan dunia seisinya. Nabi Muhammad SAW nggak pernah ninggalin sholat sunnah 2 rakaat sunnah fajar, nggak pernah ditinggalin. Kenapa? Karena begitu besar pahala dari Allah. Itu sholat sunnahnya ya, belum sholat subuhnya. Sholat subuhnya lebih besar lagi, nggak ada yang bisa bandingin lagi. Ini sholat sunnahnya doang. Qobliyah subuh, sunnah fajar namanya. Bukan uang fajar, bukan. Sholat sunnah subuh namanya sholat sunnah fajar. Usolli sunnatal fajri rakaataini ada nilai ta'ala. Itu sholat sunnah fajar. Sebelum qomat subuh tuh namanya sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Ini pahalanya besar, pahalanya agung, pahalanya mulia, pahalanya begitu dahsyat. Sholat sunnahnya ketinggalan. Setelah sholat subuh diperbolehkan untuk sholat sunnah fajar setelah subuh. Saking gede pahalanya, jangan ditinggalin. Walaupun terlambat atau telat sholatnya setelah subuh. Boleh gak? Boleh. Kata para ulama, diperbolehkan sholat sunnah fajar yang ketinggalan dikerjakan setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh boleh ya, tapi jangan keseringan. Wah, ketinggalan mulu nih sholat sunnah fajarnya setelah subuh aja dah. Jangan keseringan. Boleh mengkodoknya setelah sholat subuh. Kalau kita udah ketinggalan sholatnya atau udah keburu qomat, kita baru datang, kita sholat subuh dulu, baru sholat sunnah fajarnya atau qobliyah subuh. Karena kalau kita punya harta dunia seisinya, itu semua bisa hilang, bisa angus, bahkan bisa diambil orang, bisa luput, dan kita pun nggak bisa nikmatin. Sekaya-kayanya orang makannya cuma 1 piring itu udah kenyang. Atau sekaya-kayanya orang meninggal nggak dibawa tuh harta, di kuburan cuma 1 meter kali 2 ditambah kain kafan, nggak dibawa tuh harta bendanya, mobilnya, pangkat jabatan, hotelnya, rumahnya, kendaraannya, istrinya, emasnya, permatanya nggak dibawa. Tapi kalau sholat sunnah fajar kita meninggal, kita bawa tuh pahala yang besar, yang lebih mulia dari dunia seisinya. Kita bawa semua, kita menghadap Allah, kita bawa tuh pahala sholat sunnah fajar kita. Tapi kalau harta nggak bisa dibawa. Itulah mulianya pahala dari Allah. Besar pahalanya, bisa dibawa ke akhirat dan menyelamatkan kita nanti di hari kiamat.